Sifat penduduk militer Jepang di Indonesia. Dalam invasinya, Jepang menganut ajaran Hakko Ryuku yang berkaitan dengan Shintoisme. Ajaran tersebut meyakini kesatuan keluarga umat Indonesia. Menurut Gatot Mangkuprojo, propaganda Pasansia dapat membantu pergerakan nasional di Indonesia. Jepang mengatakan bahwa Jepang dan Indonesia sama, karena Jepang adalah saudara tua Indonesia. Awal mula kedatangan di Indonesia, Jepang disambut dengan baik. Sambutan ini sebagian besar dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu adalah ramalan Raja Jayabaya dari Kediri, yaitu bahwa orang yang berkulit kuning dari utara akan datang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari pembudakan. Sementara faktor ekstern adalah kemenangan Jepang melawan Rusia pada tahun 1905. Mobilisasi terhadap kontrol sumber ekonomi. Salah satu masuknya Jepang ke Indonesia yaitu ingin mengambil bahan mentah yang ada di Indonesia untuk kebutuhan industri. Akibatnya, rakyat Indonesia menjadi jatuh miskin dan melarat. Hasil-hasil di bumi dikuras untuk memenuhi kebutuhan tentaranya di medan perang. Tahun 1944, pemerintahan militer Jepang mulai melancarkan kampanye bahan makanan dan barang-barang secara besar-besaran. Bahan makanan yang dilakukan 30% untuk pemerintahan, 30% untuk desa, dan 40% untuk pemilik. Akibatnya, tenaga kerja di desa mulai sengsara. Yang kedua itu ada mobilitas dan kontrol terhadap tenaga kerja. Jepang mulai mengalami kekalahan beruntun dari berbagai front pertempuran. Banyak tentara yang gugur seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, Jepang perlu mengambil tenaga kerja dari desa. Para pemuda di desa direkrut untuk menjadi seinendan, keibodan, peta, eho, dan romusa. Romusa merupakan barisan tenaga kerja paksa yang harus bekerja secara paksa. Mereka diangkat dengan kapal dari tempat di luar Jawa atau Indonesia. Di antaranya berusia 16-25 tahun. Tempat tujuan mereka bukan hanya Indonesia, melainkan sampai ke Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Kepulauan Solomon. Kebijakan politik Jepang menjelang akhir masa pendudukan. Memasuki tahun 1944, tentara Jepang semakin terdesak dalam Perang Pasifik. Amerika Serikat berhasil menduduki daerah-daerah strategis Kepulauan Mariana seperti Saipan, Tidian, dan Guam. Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur berhasil membangun markas di Hollandia Jayapura. Angkatan Laut Sekutu mulai menyerbu pertahanan Jepang di Maluku, Sulawesi, dan Semarang dengan bom. Sikap tentara Jepang yang awalnya ofensif menjadi defensif. Pada tanggal 19 September 1944, Perdana Menteri Koiso Kuniaki mengeluarkan perjanjian kemerdekaan pada Indonesia untuk mengikat hati Indonesia kembali. Bendera Indonesia boleh dikibarkan dan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah Jepang.
Jepang pun membentuk pasukan barisan berani mati yang beranggotakan 50.000 orang dan kamikaze Jepang 50.000 orang.